Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misha. Saya berasal dari kelas 1 IPMN 51 dengan nomor induk mahasiswa 12-2001-24. Sebagai salah satu tugas UAS Project, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu topik, yaitu e-government. Pendahuluan. Seiring dengan adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks global, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanannya untuk menentukan keberhasilan dan kemajuan suatu negara. Suatu layanan disediakan dalam bentuk elektronik yang disebut electronic government. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung oleh teknologi internet untuk mewujudkan pemerintah yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk aktivitas organisasi yang bersifat politik di dalam dan luar negara bangsa. Di Indonesia, e-government digunakan untuk mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian sosial. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah serta memperluas partisipasi publik sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Landasan teori. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, menimbang yang pertama, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government, sehingga menjadikan e-government layak untuk diterapkan sebagai bentuk dukungan dari pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menciptakan keadaan good dan open government di Indonesia, pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik dengan cara menyiapkan sumber daya manusia yang terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap. Yang keempat, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur, yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemanfaatan, dan pemantapan. Dengan begitu, cita-cita good dan open government di Indonesia pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui jaringan informasi dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat 1, persiapan. Dilakukan dengan cara pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. Menyosialisasikan situs web untuk internal dan publik. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-government. Pada tingkat kedua, pematangan, bisa dilakukan dengan menyediakan sarana akses publik antara lain dalam bentuk multipurpose community center, kios internet, dan lain-lain. Bisa juga melakukan pengembangan motivasi kepemimpinan dan kesadaran akan pentingnya manfaat e-government. Tingkatan ketiga, pemantapan. Pembuatan situs publik web bersifat transaksi pelayanan publik.
pembuatan antarmuka berhubungan dengan lembaga lain. Yang keempat, pemanfaatan. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat government to government, government to business, government to consumer, yang terintegrasi. Elemen-elemen penting bagi pengembangan e-government. Yang pertama ada support atau dukungan. Keinginan dari berbagai kalangan pejabat, publik, dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government bukan hanya sekedar mengikuti tren. Yang kedua, capacity. Kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-government. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus memiliki ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian. Yang ketiga ada value. Untuk menentukan besar kecilnya suatu manfaat yang diperoleh, e-government bukan hanya pemerintahan saja, tetapi mementingkan masyarakat. 3 tahapan dalam pengembangan e-government. Yang pertama, ada publish. Publish merupakan tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses informasi pemerintah. Misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi, baik internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah. Contoh implementasi e-government yang termasuk tahap publish berupa masyarakat dapat melihat profil pejabat serta wakil rakyat di daerahnya, peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan, dan rencana anggaran belanja daerah. Yang kedua, ada interact. Merupakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antarmuka yang terhubung dengan lembaga-lembaga lain. Contohnya, seorang pasien dapat melakukan pendaftaran ke puskesmas atau rumah sakit yang diinginkan di dalam pemeriksaan penyakitnya. Yang ketiga, ada transact. Transact merupakan penyediaan layanan pemerintah secara bertahap dan juga terjadi interaksi dua arah. Hanya di sini, user dapat mencari dan membeli suatu produk, atau membayar jasa layanan dan mengumpulkan suatu informasi yang akan diolah. Aplikasi ini jauh lebih kompleks. Contoh implementasi government pada tahap ini adalah masyarakat dapat mengurus permohonan baru atau memperpanjang KTP, SIM, atau paspor secara langsung melalui internet. Adapun jenis-jenis e-government yang diantaranya yaitu yang pertama, government to citizen, merupakan sebuah teknologi informasi yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintah dengan masyarakat, serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintah. Yang kedua, ada government to business, merupakan tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Karena dibutuhkan seseorang relasi yang baik demi kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pembisnis. Yang ketiga, government to government, merupakan sebuah web pemerintah yang dibuat dengan tujuan dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antar pemerintah, sehingga mempermudah kerjasama di antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu government to employees, merupakan sebuah tipe hubungan yang ditujukan agar para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja serta kesejahteraan para pegawai. E-government mampu menjembatani hubungan antara pemerintah dengan pemerintah
pemerintah dengan sektor bisnis, dan pemerintah dengan masyarakat. Contoh kasus dari penerapan e-government di Indonesia. Bu RT dan Bu Cinta pergi ke tukang sayur bersama-sama. Sesampainya di tukang sayur, Bu Cinta menceritakan tentang keluh kesahnya yang baru-baru ini ia rasakan. Dia merasa kalau sekarang ini banyak pemulung dan orang yang minta-minta di jalanan. Dari kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut masuk ke dalam e-government di bagian pelayanan masyarakat. Masyarakat dapat secara aktif terlibat di pemerintahan, baik secara individu maupun kolektif, seperti lewat kelompok atau komunitas. Jadi, Bu Cinta bisa mengajukan pengaduan kepada pemerintahan melalui e-government. E-government ini berdiri di atas 3 fondasi utama. Yang pertama, security, yaitu perlindungan informasi, identitas, dan transaksi pengguna. Yang kedua, mobility, yaitu ketersediaan layanan di mana saja. Yang ketiga, transactional services, yaitu metode transaksi self-service dengan pemerintah seperti pembayaran pajak secara online. Kesimpulan, sistem e-government tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah itu sendiri. Sistem ini dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang government to business, government to citizen, government to government, dan government to employees. Dampak positif diterapkannya sistem e-government adalah masyarakat dapat mengajukan usulan kebijakan, mengawasi anggaran, dan rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Dengan begitu, pemerintah akan terdorong untuk lebih akuntabel dan transparan. Sistem e-government menjanjikan hal positif, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat demi terciptanya good governance dan clean governance di Indonesia. Berikut merupakan sumber atau referensi yang saya ambil untuk membuat presentasi PowerPoint ini.